SMK Pauyatan Daha 2 Kediri, silahkan di mute Pak. Mohon yang menggunakan user namanya jangan pakai angka Pak, pakai nama sekolah. Du Chairul Ahyar kan menggunakan nama sekolah Pak. Mongan Jatim, silakan di mute Pak. Di Garut, silakan di mute Pak. Silakan di mute Pak. Seminar mewakili Surname dengan nama Sofianaan, silakan diganti dengan nama sekolah Pak. Klub Matsuda Kuningan, silakan di mute Pak. MK untuk Matsuda Kuningan. Bina Nusantara di mute Pak. MK untuk Matsuda Kuningan. Bina Nusantara Ungaran, silakan di mute Pak. SMK untuk Matsuda. Cek. Suara. SMK untuk Matsuda Kuningan. Satu-satu. SMK untuk Matsuda Kuningan. Matsuda Kuningan. Tes 1-1. Masuk. Ya. Kenapa? Kita aktifkan dulu. Iya. Ini sedang tutup. Udah. Ya. Mohon dicek SMK untuk Matsuda Kuningan.
Salam. Jadi lu asam kan lepas dari di rumah. C. Biasanya asam kan semua. C. Semua. C1. Udah connect tuh. Tes. Connected. Cek. Cek. Kalau dikasih dulu sih namanya. Cek. Dahulu jam 10 kalau yang mana? Sudah itu jam. SMK Negeri 2 ini. Baru jam 10. SMK 4 Mataram bisa dikopi. Nek bayi ya dia.
Suara Nicole Norik. Oh, udah. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Selamat pagi Bapak dan Ibu SMK rujukan yang ada di seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan ada koordinasi mutu melalui penggunaan aplikasi video conference bagi SMK rujukan, di mana pengisi materi ini adalah Bapak Windarjihan Akbar. Beliau adalah Kepala Seksi Bakat dan Prestasi dari Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK. Nah, di mana tema pada pagi ini akan disampaikan adalah strategi pengembangan bakat dan minat untuk siswa SMK. Nah, setelah paparan, nanti kami akan memberikan sesi tanya jawab, dan sesi tanya tersebut mohon diketikkan di form chat di kanan atas. Setelah saya mengizinkan untuk sesi tanya jawab. Selama pemateri memaparkan materinya, mohon mikrofonnya di mute supaya acara ini berjalan dengan baik. Apabila ada yang gaduh dan tidak kondusif, mohon maaf, terpaksa kami akan keluarkan dari room video conference ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya terserahkan kepada pemateri Bapak Windarjihan Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pembina OSIS dan pembina ekskul di seluruh SMK rujukan di tanah air kita. Pada kali ini saya, Windarjihan Akbar, biasa dipanggil Jihad, ingin menyampaikan mengenai strategi pengembangan bakat dan minat siswa SMK. Di mana Bapak Ibu, bakat dan minat siswa SMK ini menjadi salah satu tugas pokok dari Direktorat Pembinaan SMK, terutama di Subdit Peserta Didik dan Seksi Bakat dan Prestasi. Selama ini Bapak Ibu, bakat dan minat siswa SMK memang belum secara optimal dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMK, walaupun itu sudah menjadi tugas pokok kita. Hanya beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak langsung menuju kepada fokus bakat dan minat siswa SMK. Oleh karena itu, pada tahun 2016 ini, Direktorat Pembinaan SMK mengembangkan sistem strategi pengembangan bakat dan minat siswa SMK bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta. Kenapa UNJ? Karena di UNJ memiliki sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan bakat dan minat, terutama di bidang psikologi dan juga di bidang bimbingan karir. Di mana kombinasi dari teori psikologi, bimbingan karir, dan kebijakan Direktorat Pembinaan SMK mudah-mudahan dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. Kenapa kita kegiatan ini? Yang pertama adalah kita melihat di website-website berita-berita mengenai kebekerjaan siswa SMK, di mana data BPS mengungkapkan bahwa banyak sekali lulusan SMK yang tidak mendapat pekerjaan, walaupun sudah kita konfirmasi bahwa memang seiring dengan pertumbuhan jumlah siswa SMK, jumlah pengangguran juga mengikuti tambah besar, karena memang bisa dua kemungkinan, bisa industrinya memang tidak ada, bisa juga kompetensi kalian kita memang belum selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu, kita ingin melihat bagaimana dari sumber manusianya, dari siswanya. Jangan kita selalu berpikir mengenai proses pembelajarannya saja di sekolah tanpa melihat sumber daya manusia, karena memang
siswa kita, anak-anak kita itu adalah manusia, bukan robot. Kalau robot dikasih program ini, kasih program itu, kasih kurikulum ini, ngikut semua. Tapi kalau siswa itu adalah manusia. Manusia itu punya perasaan, punya keinginan, punya hasrat, punya kecenderungan dan sebagainya. Dan itu unik. Memiliki bakat dan kelebihannya masing-masing, termasuk kekurangannya. Sehingga kita perlu melihat dan men-screening, membuat profil siswa itu seperti apa. Sehingga treatmentnya pun akan berbeda. Banyak sekali kita dengar siswa SMK itu merasa lelah sekolah di SMK. Ketika kita lihat tidak ada yang salah di pembelajarannya. Yang salah adalah ketidakcocokan. Misalnya ada seorang yang tidak suka belajar angka-angka, matematika, tetapi dia dituntut untuk belajar matematika, angka-angka. Dia lebih suka misalnya menyanyi, tetapi di sekolahnya tidak mendukung kegemarannya itu. Nah, ini yang kita inginkan untuk dikembangkan. Sehingga mengenai siswa yang salah masuk jurusan, masuk program keahlian akan kita minimalisir. Dan juga yang lebih parah lagi, ada beberapa siswa kita yang tidak tahu dia kelebihannya apa, potensinya apa, bakatnya apa, dan juga inginnya apa, minatnya apa, dan tidak tahu. Sehingga siapapun yang mengarahkan dia ikut saja. Dan ketika kalau kita lihat itu tidak sesuai atau sesuai di SMK, kita lihat saja apakah dia enjoy, menikmati aktivitas pembelajaran di sekolah atau tidak, atau merasa lelah ketika sekolah, sering sakit, sering merenung, melamun, tidak memperhatikan pelajaran. Itu tanda-tanda bahwa dia itu yang dilakukan tidak sesuai dengan bakat dan minatnya dia, sehingga dia merasa lelah, merasa harus bekerja keras, belum menemukan passionnya. Nah, dalam mengembangkan soft skill dan hard skill di SMK perlu adanya kombinasi bakat dan minat, atau biasa disebut passion, dimana kalau kita melakukan sesuatu itu kita enjoy, menikmati. Kalaupun harus bergadang sampai malam-malam, itu tidak terasa capek. Karena itu sesuai dengan bakat, kelebihannya dia, dan juga minatnya. Kemudian kita akan meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik sesuai dengan bakatnya masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, kepala sekolah, dan pendidik di sekolah menengah kejuruan, kita kalau ingin mengembangkan sesuatu harus tahu current location, lokasi awalnya, startnya dari mana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita ingin melihat whole petanya, bakat dan minat itu posisinya ada di mana. Kalau kita ibaratkan suatu aktivitas pembelajaran di sekolah menengah kejuruan itu ada input, proses, dan output, bakat dan minat itu terletak di inputnya. Proses itu ada pembelajaran di SMK, ada kurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler, ada non-kurikuler. Dan juga outputnya yang kita inginkan bersama, yaitu BMW, biasa disebutkan BMW. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Tapi kita bikinkan prioritas di sini. Yang pertama adalah bekerja, yang kedua wirausaha, dan yang ketiga melanjutkan. Itu output yang kita inginkan bersama. Nah, posisi bakat dan minat kita itu ada di inputnya. Input yang bagus akan menghasilkan hasil juga yang bagus dan memudahkan proses. Itu yang posisi bakat dan minat. Sekarang kita ingin mengupas satu persatu mengenai bakat dan minat. Pengembangan bakat minat terdiri dari 3 unsur, yaitu bakat, minat, dan pengembangannya. Sekarang kita beranjak kepada bakat. Apa itu bakat? Bakat itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris aptitude atau talent, atau suatu kemampuan bawaan.
potensi yang masih perlu dikembangkan. Dan juga kondisi seseorang yang memungkinkan dia untuk mencapai suatu prestasi, suatu keunggulan, suatu kinerja, sehingga dia mudah melakukan tersebut. Dan itu sudah melekat di dalam bawaan seseorang tersebut. Itulah bakat. Dan ini adalah gift. Apakah bakat itu bisa berubah? Saya katakan, ya. Walaupun bawaan lahir bisa berubah. Contoh, ada orang yang bawaan lahirnya dia memiliki kekuatan fisik yang tinggi. Dia memiliki bakat untuk olahraga. Tapi pada suatu ketika dia mengalami cedera. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus berubah. Yang tadinya dia mengandalkan kekuatan fisiknya, ketika dia cedera harus berubah. Bakatnya sudah tidak di situ lagi, bisa berubah. Demikian juga penyanyi misalnya. Penyanyi itu memiliki dianugerahi suara yang sangat bagus. Pada suatu ketika ada sakit, berubah. Bakat bisa berubah. Dan kita harus mencari terus. Tidak ada proses berhenti untuk mencari potensi-potensi yang kita miliki. Karena tidak satu, banyak. Itu yang kita inginkan. Kemudian, untuk mengetahui bakat tersebut, kita melakukan suatu tes. Tesnya, kebetulan kita merekrut peneliti-peneliti dari UNJ untuk membuat suatu alat tes mengenai bakat yang akan kita gratiskan dan akan kita berikan kepada seluruh sekolah. Tahun ini bulan Oktober, akhir Oktober ini akan kita upload di internet dan siapapun bisa menggunakan itu, dan itu hak ciptanya dari Direktorat Pembinaan SMK, gratis. Ada 9 tes yang akan dilakukan. Yang pertama mengenai penalaran visual, mengenai gambar-gambar. Kemudian penalaran numerik, yaitu mengenai angka-angka. Ini saya sudah melakukan tes ini, saya kuat di nomor 2, di numerik atau angka-angka. Analisis verbal, kata dan bahasa. Nah ini menurut tes bakat saya, analisis verbal ini saya lemah. Jadi kita tahu kemampuan kita apa, yang lemah apa. Kemudian penalaran urutan. Ada lagi pengenalan spasial, itu yang abstrak-abstrak, yang berbau seni, desain, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah 3 dimensi, akan memenahi suatu ruangan yang lebih luas dan 3 dimensi. Ini untuk potensi-potensi yang bersifat kreatif. Yang ketujuh adalah sistematis. Kita akan melakukan menganalisis sesuatu, apakah anak-anak ini bisa mengorganisir, memahami simbol dan ruang. 8, kosakata, bagaimana memilih kata-kata, ekspresi, dan informasi. Dan yang terakhir adalah figura angka. Ini adalah aritmatik pada situasi sehari-hari. Nah ini saya unggul di sini. Karena saya sudah tes, sudah uji coba pada diri saya sendiri dan beberapa sekolah-sekolah, siswa-siswa SMK. Kemudian Bapak Ibu, dari tes tersebut, dari 9 jenis tes yang tadi, kita ingin mengetahui profil bakat dari anak-anak tersebut. Nanti akan kita bandingkan dengan profil tersebut yang kita arahkan sesuai dengan kebekerjaan atau keprofesian, atau kalau kita tarik di SMK itu kepada program keahlian. Di mana di SMK itu ada 3 level, ada bidang keahlian, program keahlian, ada paket keahlian. Awalnya kita ingin mengatakan, kita ingin menghubungkan ke paket keahlian. Ternyata paket keahlian tersebut sangat detail. Ada beberapa paket keahlian yang bisa digabungkan. Akhirnya kita bisa masukkan ke level yang kedua, yaitu program keahlian. Di mana di sini ada sekitar 36 profil. Contohnya misalnya ada akuntansi keuangan, ada agrikultur, kultur, arsitektur, IT dan komputer, tarian, drama, bahasa Inggris, fashion, sejarah, manajemen hotel, hukum, media dan komunikasi, musik, dan lain sebagainya. Ada 36 profil. Nanti akan kita hadirkan 3 terbaik siswa tersebut masuk profil mana. Nanti 3 tersebut akan kita bandingkan dengan 3 terbaik dari minatnya. Itu adalah
bakat. Sekarang minat. Apa yang dimaksud dengan minat? Minat itu adalah mengenai kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Kita suka sama Katy Perry. Ya udah, itu nggak ada alasan kita suka. Kita suka tempe. Saya nggak suka oncom. Itu nggak ada alasan. Itu kecenderungan. Kecenderungan hati. Jadi ada membuat dirinya jadi selektif. Melakukan seleksi. Saya lebih suka ini dan tidak lebih suka itu. Ada perasaan berharga atau berarti. Saya lebih suka produk-produk Apple. Saya tidak suka produk Samsung atau kebaliknya. Dan sebagainya. Itu ada minat. Minat manusia itu kadang-kadang kita mengetahui, kadang-kadang kita tidak mengetahui. Makanya perlu ada tes. Nah, tes tersebut kita akan arahkan kepada yang kecenderungan tersebut dihubungkan kepada program keahlian yang ada di sekolah menengah kejuruan. Kalau kita lepas, minat tersebut akan banyak dan tidak terstruktur, banyak yang tidak berarti. Akhirnya kita batasi tes minat itu dihubungkan kepada ada 8 itu yang berhubungan dengan minat-minat yang ada di program keahlian di SMK. Ada 8 yaitu komunikasi, seni, kesehatan, pariwisata, administrasi, teknologi, agrobisnis, dan teknik. Nanti kita bisa ketahui anak-anak tersebut setelah dites 3 yang paling diminati dari 8. Di mana dari komunikasi 8 tersebut bisa di breakdown lagi ke program keahlian. Contoh misalnya program A, komunikasi. Itu banyak hasil tes-tesnya sehingga bisa diarahkan kepada misalnya dia suka programmer, dia suka audiovisual. Oh, berarti dia sukanya yang diminati teknik komputer dan informatika. Oh, dia minat ke situ. Jaringan internet berarti dia minat ke program keahlian telekomunikasi. Dan lain sebagainya. Nanti akan ada tesnya seperti itu. Contoh seni. Oh, dia sukanya melukis. Berarti dia program keahlian yang diminati adalah seni rupa. Dan lain sebagainya. Demikian juga kesehatan, pariwisata, administrasi, teknologi, agribisnis, dan teknik. Teknik juga misalnya ketika dia lebih suka dia mengenai perawatan mesin, oh berarti di program keahlian teknik industri. Lalu setelah ada bakat, ada minat, bagaimana mengembangkannya? Sebelum kita masuk ke strategi, kita harus tahu dulu apa letak posisi dari minat dan bakat dan minat. Jadi minat adalah keinginan. Apakah keinginan itu bisa berubah? Gairah, kecenderungan. Bisa juga dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga minat itu adalah menentukan apakah dia itu menikmati atau tidak. Itu minat. Sehingga itu yang didahulukan, baru disesuaikan dengan apakah bakatnya mendukung. Kalau dia minatnya ada 3, cek dengan bakatnya. Oh, dari 3 minat itu mana yang didukung oleh bakatnya, itulah yang akan kita kembangkan. Di mana di sini kita strateginya, jadi ada lingkungan juga mempengaruhi. Nanti penelitian selanjutnya kita akan melakukan penelitian mengenai bagaimana pengembangan lingkungan yang mendukung bakat dan minat siswa. Bakat dan minat akan kita tes. Nah, ada tes bakat, tes minat akan kita komunikasikan dan kita sesuaikan dengan program keahlian yang ada di SMK. Nah, setelah itu baru kita kembangkan kepada hasilnya, outputnya. Apakah dia bekerja atau berwirausaha. Ini adalah strategi kita, di mana setelah kita tes, assessment, kita akan melakukan mengecek kesesuaian dengan aktivitas pengembangan yang ada di SMK. Baik itu kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler maupun non-kurikuler. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut itu berhubungan dengan subdit-subdit yang ada di direktorat. Kita sudah bagi-bagi tugas di mana nanti kurikuler itu bagiannya kurikulum. Subdit saya di subdit peserta didik yang langsung ke siswa, kita konsen kepada aktivitas-aktivitas di sekolah yang berhubungan dengan ekstrakurikuler dan kegiatan non-kurikuler. Ekstrakurikuler adalah tambahan ekskul yang bersifat rutin dan tetap.
Non-kurikuler adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang membantu juga pengembangan bakat dan minat, namun tidak rutin atau eksidental. Contohnya misalnya kita melakukan bazar misalnya. Oh, ada pameran apa, ada event apa, kita melakukan bazar, ada kewirausahaan di situ. Itu non-kurikuler. Dan yang terakhir adalah kita hubungkan lagi kepada performance-nya, prestasinya, yaitu prestasi dalam bekerja, prestasi dalam wirausaha, dan prestasi ketika melanjutkan dengan IP yang tinggi dan lain sebagainya. Kalau berwirausaha berarti income-nya dan konsistenannya, bekerja gajinya berapa dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita hubungkan. Nah, kita masih bakat minat ada di tahap awal, yaitu di tes dan assessment. Nanti akan kita beranjak kepada selanjutnya di level yang berikutnya, yaitu aktivitas pengembangan yang ada di sekolah, di ekstrakurikuler dan non-kurikuler, untuk mencapai output kita yaitu bekerja dan wirausaha. Ini adalah contoh-contoh strategi pengembangan yang mungkin bisa kita adopt di SMK rujukan. Kita bagi bakat dan minat tersebut ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu mengenai akademik. Bakat-bakat, keahlian, minat yang berhubungan dengan akademik. Contohnya angka-angka, bahasa, dan lain sebagainya, itu kita kategorikan supaya lebih mudah untuk pengembangannya. Misalnya contohnya akuntansi keuangan, kimia, ekonomi, bahasa, hukum yang bersifat akademik, itu kita kembangkan aktivitasnya dengan membaca. Banyak membaca, ada setiap hari membaca sebelum pelajaran, kemudian kita memunculkan, membagi kelompok-kelompok tertentu atau komunitas terhadap minat masing-masing. Nanti kita buatkan suatu aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah, memberikan kesempatan siswa dan siswa berlatih setiap harinya dalam kelompok-kelompok bakat dan minat tersebut. Kita perlu juga mengembangkan sarana belajarnya, yaitu misalnya perpustakaannya, ruang-ruang baca, ruang terbuka untuk duduk-duduk dan berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, pengembangan untuk wirausahanya kita bisa mengarahkan untuk membuat karya tulis sehingga dapat diperbanyak secara komersil, ataupun pengembangan terhadap suatu gagasan yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, karena bakat itu berguna apabila bermanfaat. Makanya kita suatu gagasan itu, ide tersebut harus bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan nyata di sekolah-sekolah. Saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru BK, guru mata pelajaran dan sebagainya untuk ikut serta dalam pengembangan bakat ini, khususnya akademi khusus yang ada di SMK. Nanti ini diarahkan untuk kemampuan dia dalam beradaptasi. Bagaimana lingkungan kita sering berubah, perlu ada beradaptasi, dan dengan kemampuan akademik ini dia bisa belajar cepat untuk memahami perubahan dan berganti materi baru, berganti konsentrasi baru. Itu perlu ada pendekatan strategi pengembangan untuk akademik. Yang berikutnya kreatif produktif. Kreatif produktif itu adalah bakat dalam menciptakan suatu yang baru. Misalnya contohnya membuat program komputer yang baru, ada arsitektur, gambar yang baru. Nah, contohnya jenis-jenisnya adalah yang catering, membuat masakan baru, arsitektur, komputer, ekologi, tata busana, dan lain sebagainya. Di mana Bapak Ibu, pengembangan yang bisa kita lakukan adalah memadukan kegiatan membaca dan menulis. Kalau tadi membaca, ini menulis. Nah, menulis untuk kreatif. Ide-idenya ditulis. Memberikan ragam bahan untuk membaca, untuk membuat daya kreativitas kita semakin luas, semakin tinggi. Memberikan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan, melibatkan dalam pemecahan permasalahan. Dan juga sekolah-sekolah bisa memberikan sarana-sarana untuk pengembangan bakat kreatif dan produktif tersebut, yaitu memberikan ruang untuk berkarya dan lain sebagainya, literatur yang banyak, menyediakan ruang-ruang diskusi, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas tertentu, dan juga kita bisa memberikan kesempatan untuk berwirausaha.
Karena menurut Pak Direktur, bakat dan minat tersebut harus dihubungkan dengan wirausaha supaya bisa berguna bagi masyarakat. Contohnya lagi, strategi untuk pengembangan bakat-bakat yang berhubungan dengan seni. Bakat, keahlian atau minat yang berhubungan dengan seni yang mampu misalnya contoh mengaransemen lagu, melukis, drama dan lain sebagainya. Nah, ini kita kembangkan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Mohon Bapak Ibu di SMK rujukan perbanyak ekstrakurikuler yang berhubungan dengan itu. Memberikan ruang untuk berkreasi. Supaya apabila dia memang bakatnya di seni, bukan di akademik, kecenderungan anak-anak tersebut akan lelah ketika masuk di kelas. Nah, kalau kita berikan ruang untuk berkreasi, dia akan tersalurkan, sehingga dia akan senang dan senang ingin masuk ke sekolah. Contohnya membuat pameran terkait karya seni yang dihasilkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membimbing siswa-siswa yang memiliki bakat seni yang tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut. Begitu juga ada bakat kinestetik atau psikomotorik. Ini yang perlu gerak tubuh. Nggak bisa diam. Jadi itu bukan anak bandel. Jadi memang anak tersebut memiliki suatu bakat kinestetik atau psikomotorik. Langkah terbaik adalah bukan membatasi, bukan melarang, karena memang bakatnya dia di situ. Banyak anak-anak dicap anak bandel, anak tidak baik, ketika dia banyak bergerak. Padahal memang itu bakatnya di situ. Nah, kita arahkan kepada jenis bakat tersebut kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan olahraga dan permainan. Kita sediakan sarananya, yaitu alat-alat olahraganya, ada lapangannya. Kalau tidak punya lapangannya, ya sewa di tempat yang lain. Ada bikin program tertentu, misalnya 1 hari sehat, atau kegiatan sehari sehat, misalnya, atau jalan pagi, atau lari maraton tingkat sekolah, dan sebagainya. Selain itu juga kita kasih wadahi untuk wirausahanya. Memberikan pelatihan terhadap keahlian olahraga tertentu, misalnya dapat melatih futsal pada anak-anak SD dan sebagainya. Oh, kita punya kemampuan sepak bola atau futsal. Oh, ini bisa dijual loh, kita bisa latih anak-anak SD misalnya untuk berlatih futsal dan sebagainya. Nah, ini bisa kita bahwa setiap bakat itu adalah keunggulan dan itu bisa dijual. Itu yang kita inginkan di wirausaha. Jadi bukan hanya program untuk pengembangan, tapi juga untuk wirausahanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan dan bakat minat siswa SMK. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kami mohon maaf. Dan terakhir saya ingin menyampaikan quote di sini kepada Bapak Ibu pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan SMK se-Indonesia, SMK rujukan, bahwa yakinlah bahwa setiap anak didik kita memiliki bakat dan kelebihannya masing-masing. Dan yakinkanlah mereka akan meraih prestasi setinggi-tingginya apabila dikembangkan, diarahkan, dan dididik dengan baik dan benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, yang pertama. Sip. Apa penanya? Ya, 5 apa 3? 3 dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, berikut sudah disampaikan paparannya. Selanjutnya kami akan memberikan sesi untuk tanya jawab. Sesi yang pertama kami membuka 3 penanya dari SMK. Nah, silahkan menuliskan nama SMK-nya di kolom chat di kanan atas. Nanti 3 nama teratas akan kami berikan kesempatan untuk bertanya dengan narasumber kami dari Direktorat. Silakan untuk menuliskan. Yang pertama, Suatu Cilacap. Ya, yang pertama SMK Negeri 1 Cilacap. Silakan Pak, SMK Negeri 1 Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan tadi Pak, bahwa terkait dengan kita coba dulu. terkait dengan keinginan
yang dipunyai oleh kita yang ada di sekolah adalah ketika jam pembelajaran kita itu kan sudah 50 jam per minggu. Tentunya ini permasalahan klasik diambil di semua sekolah, sehingga kami hampir tidak mempunyai waktu untuk pengembangan bakat minat siswa. Sehingga barangkali ada solusi atau petunjuk dari Bapak terkait dengan masalah waktu tersebut, atau barangkali ke depan dikaitkan dengan masalah struktur mata pelajaran yang jumlahnya terlalu banyak tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Yang kedua, penanya dari SMK Negeri 1 Kota Ternate. Silahkan Bapak dan Ibu. SMK Negeri 1 Kota Ternate. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari SMK Negeri 1 Ternate ingin bertanya, Pak. Ini pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan dari SMK Negeri 1 Cilacap, Pak. Persoalan pengembangan minat dan bakat di sekolah kami yang menjadi persoalan utama adalah masalah waktu, Pak. Waktu kita belajar di sekolah ini kan hampir terkuras habis dengan akademik. Nah, sementara pengembangan bakat dan minat ini kan hampir tidak ada waktu. Nah, kita hanya fokuskan pada masalah ekstrakurikuler. Sementara di ekstrakurikuler itu juga dibatasi dengan waktu. Karena setelah semester selesai, antara waktu setelah semester dengan pembagian laporan pendidikan itu kan singkat. Nah, jadi kami ingin menyarankan kalau boleh, penyusunan kurikulum, penyusunan jam pelajaran itu juga harus diperhitungkan dengan persoalan bakat, pengembangan bakat dan minat, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami tampung dulu Pak pertanyaannya. Selanjutnya di sesi pertama ini satu lagi dari SMK 1 Banjar. Silakan Ibu dari SMK 1 Banjar atau apa untuk menanyakan, silakan Bu. Sudah. Oh ya, silakan. SMK 1 Banjar. Sudah Desi. Desi. Sudah mau temu namanya. Iya. Kita kuping. Bentar Pak ya. Suaranya lama, Bu. Oh, iya. Ya, sebentar Ibu, sebentar. Ya, silahkan Ibu dimulai pertanyaannya Bu, SMK Negeri 1 Banjar, silahkan. Ya, baik, langsung saja Pak ke pertanyaan. Tadi Bapak sudah memaparkan tentang tes bakat yang memang mungkin nanti akan diberikan kepada sekolah rujukan. Nah, yang akan kami tanyakan itu prosesnya langsung sudah hasil dari sana atau memang kita di sini sebagai BK, karena di sini pengembangan bakat dan minat itu program BK dan kesiswaan. Apa itu langsung hasil dari sana atau memang kita yang memproses? Terus yang kedua Pak, permasalahan ini seperti tadi yang dipaparkan oleh Bapak bahwa input itu kan akan menjadi penentu ya output yang nanti kita akan ciptakan untuk anak-anak kita. Nah, permasalahannya di sini tadi Bapak mengatakan untuk penentuan jurusan itu harus betul-betul disesuaikan dengan bakat dan minat. Tetapi di sini permasalahannya kadang kita oleh kuota Pak, kita tidak bisa memfasilitasi semua anak masuk ke jurusan atau ke prodi yang sesuai dengan bakat dan minat yang ada. Nah, itu akan menyalahi aturan atau bagaimana, atau mungkin ada solusi dari Bapak untuk permasalahan yang selalu setiap tahun itu kami hadapi. Karena memang tidak semua kami bisa memfasilitasi anak-anak itu masuk ke prodi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Terima kasih Pak. Sudah cukup ya. Dulu ya. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, cukup 3 dulu pada sesi pertama ini. Akan dijawab oleh pembicara kami. Silahkan Pak. Oke, ada 3 penanya tapi ada 2 pertanyaan. Pak SMK 1 Cilacap dan SMK 1 Kota Ternate sama ya, mengenai waktu.
Jadi Bapak Ibu, kita itu sama-sama memiliki waktu yang sama. Jadi kalau misalnya dibilang tidak punya waktu, ya menurut saya tidak tepat, karena semua orang sama waktunya 24 jam sehari, 365 sepertiga hari setahun, sama. Jadi ini adalah pentingnya masalah manajemen waktu. Nah, untuk kurikulum itu kan di SMK itu kan jam-jamnya sudah ditentukan. Yang perlu dibuatkan adalah yang masih fleksibel adalah ekstrakurikuler dan non-kurikuler. Nah, kalau dari segi kurikulum nanti ada timingnya dari subdit kurikulum yang akan menjawab ini. Bagaimana pengembangan bakat minat disesuaikan dengan kurikulum. Nah, kalau untuk yang non-kurikuler, itu di subdit kami, subdit peserta didik, kita akan kerahkan pedoman-pedoman untuk bakat dan minat. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya kalau kita melihat pengembangan bakat dan minat, bukan hanya ekstrakurikuler maupun non-kurikuler, namun juga ada yang melekat di kurikuler. Karena bakat dan minat itu kalau kita sudah sesuaikan dengan program studi keahlian, yang dikerjakan di program studi keahlian, di produktifnya tersebut, itu memang bakatnya dia dan minatnya dia. Jadi ketika dia belajar, dalam waktu belajar, jam belajar, itu sudah otomatis dia mengembangkan bakat dan minatnya, karena sudah sesuai. Jadi kita arahkan penyesuaian bakat dan minat dengan program keahlian yang diambil, sehingga selaras. Dia belajar di sekolah sesuai dengan kurikuler, dia juga otomatis mengembangkan bakat dan minatnya, dan dia enjoy, sehingga menemukan passionnya. Diutus oleh Tuhan di dunia itu, dia mau jadi apa sih? Sesuai bakat dan juga minatnya dia. Dia enjoy melakukan tersebut, walaupun itu bukan di luar sekolah, tapi di dalam jam belajar. Itu juga mengembangkan dan minatnya. Karena bukan hanya olahraga, karena banyak juga anak-anak yang memang bidangnya itu sesuai dengan kompetensi keahliannya dia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan mengenai hal ini, suatu ilustrasi di sekolah binatang. Sudah tahu semua ya, sekolah binatang. Jadi ada ikan, ada burung, ada macan dalam suatu sekolah, di mana anak-anak burung, anak-anak ikan, dan anak-anak macan itu memiliki bakat masing-masing dan minat masing-masing. Tetapi dijadikan di satu sekolah yang kurikulumnya sama. Dia harus bisa terbang, harus bisa berlari, dan harus bisa berenang. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dia punya potensi berenang, ikan, disuruh untuk terbang, dia akan mati. Bahkan dia tidak akan bisa berenang lagi, karena dia disuruh terbang. Demikian dengan burung, dia punya bakat dan minatnya itu terbang, tetapi dipaksa untuk berenang. Bukan hanya dia tidak bisa berenang, tetapi kemampuan terbangnya juga akan hilang, karena dipaksa berenang. Itu yang kita ingin hindari. Demikian juga macan, dia berlarinya sangat kencang, sangat kuat, tetapi disuruh berenang, bukan hanya tidak bisa berenang, malah kemampuan larinya hilang. Itu yang kita tidak inginkan, kita cegah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah sadar, ya kita lihat dari awal. Dari awal rekrutmen kita cek kesesuaiannya. Oleh karena itu, ini kan baru pertama nih. Nanti tesnya berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga dari SMK Negeri 1 Banjar, bahwa tes ini akan gratis. Yang melakukan adalah semua guru bisa melakukan, terutama guru BK. Jadi kita bikinkan, nanti ada bukunya di sini nih, buku pedoman pengembangan bakat dan minat. Ini terdiri dari 4 buku. Kalau dipecah, bukunya itu ada pedomannya, ini pedomannya, konsepnya, definisinya, segala macamnya yang tadi saya sampaikan, blueprintnya. Dan kedua ada panduannya. Nah, panduannya step by step ini. Step by step untuk melakukan tes bakat dan minat kepada anak-anak. Jadi siapapun bisa melakukan nanti. Step by stepnya ada di sini untuk melakukan tesnya. Dan ini ada lagi 2, ada alat tesnya. Ada alat tes untuk bakat, ada alat tes untuk minat. Dan semuanya sudah ada cara pengolahannya.
tinggal dilakukan oleh semua guru-guru. Nah, langkah berikutnya nanti akan kita buatkan sistem. Sistem IT-nya nanti kita akan buatkan sistemnya tahun depan ya, tahun 2017. Dari ini nanti kita akan buat sistemnya, anak-anak mengisi langsung otomatis sudah keluar hasilnya. Tapi untuk sementara manual dulu, nanti manualnya cara untuk mengolahnya akan kita berikan dan bisa dilakukan oleh orang yang non-psikolog. Siapapun bisa melakukannya, terutama guru-guru bisa melakukan untuk memberi kesimpulan anak itu bakatnya apa dan minatnya apa dan cocoknya di kompetensi keahlian yang mana. Nah, setelah itu kita juga buatkan strateginya. Kalau sesuai ya sudah bagus, kalau yang tidak sesuai bagaimana. Nah, intinya adalah Bapak Ibu, manusia itu unik dan diberi kemampuan untuk belajar. Tidak seperti binatang yang kalau dia bisanya terbang ya nggak bisa berenang. Beda dengan manusia, memiliki daya adaptasi yang tinggi. Sehingga kalau kita melihat film-film misalnya ada, mungkin sudah pada tahu film kungfu misalnya. Dia itu tidak berbakat misalnya. Tapi dia berlatih silat. Tapi dengan bersungguh-sungguh, dengan bekerja lebih keras, dia akan hasilnya lebih bagus. Walaupun dia tidak berbakat. Itu banyak sekali cerita-cerita. Nah, kalaupun namanya bakat, yang membedakan adalah kemudahan untuk melakukan sesuatu itu dalam waktu tempo yang singkat. Misalnya, saya ini berbakat di bidang matematika, angka-angka dan numerik. Saya bisa belajar matematika, memahami suatu aritmatika dalam waktu sehari misalnya. Ada orang yang tidak berbakat, tetapi dia bisa melakukan itu sama dengan orang yang berbakat dengan waktu yang agak lebih lama. Itu yang kalau tidak sesuai. Jadi kesesuaian dan ketidaksesuaian itu menjadi catatan Bapak Ibu guru untuk melakukan treatment kepada seseorang. Oh, dia tidak cocok di sini, sudah terlanjur, sehingga perlu ada treatment khusus dengan usaha yang lebih keras. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tunggu, nanti akan kita berikan semua alat tesnya tersebut dengan gratis dan ada tata cara untuk mengolahnya, untuk sampai keluar kesimpulan. Mungkin itu saja. Selanjutnya, sesi kedua. Ada tambahan lagi? Gimana Kang Dadan? Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari yang pertama dari SMK Pelihari Kalimantan Selatan. Ya, silakan SMK Pelihari Kalimantan Selatan bisa berikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kami mengenai pembinaan ekstrakurikuler. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kita ambilkan dari dana BOS. Nah, kemudian yang menjadi kendala adalah untuk penggunaan dana BOS kita harus mencantumkan berbagai bukti dan untuk keperluan SPJ-nya. Nah, kadang kita kesulitan untuk melakukan itu. Kita diharuskan untuk membuat SPJ dengan, jadi waktu kita habis untuk membuat SPJ itu Pak. Nah, sedangkan banyak kegiatan yang diperlukan untuk biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan itu. Misalnya mengikuti lomba-lomba keluar, itu kan diperlukan dana, dan dananya diambil dari BOS, dari dana BOS. Nah, kesulitan kita itu tadi, tuntutan untuk membuat laporan itu, nah, sehingga waktu kita habis untuk itu. Nah, kadang-kadang ada juga yang pembina itu masih belum mengerti bagaimana proses pelaporan untuk pembuatan SPJ. Saja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dari SMK
Mulai Hari Kalimantan Selatan atas pertanyaannya kita tampung dulu. Selanjutnya ke SMK Negeri 1 ke SMK Negeri 1 Padang. Silahkan, Pak. SMK Negeri 1 Padang. Ya, SMK Negeri 1 Padang, Mas, suaranya belum masuk, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Kami dari SMK Negeri 1 Padang pada kesempatan ini menanggapi dari pernyataan yang Bapak sampaikan tadi tentang minat dan bakat. Mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan di sekolah, mungkin kita di sini melihat input, proses, dan outputnya. Kalau inputnya yang untuk meningkatkan minat dan bakat siswa itu, inputnya itu agak berbeda kita dibandingkan dengan yang di SMA. Karena yang berminat masuk SMK itu biasanya dia dulu memilih SMA. Kalau online, kemudian pilihan keduanya baru dia masuk ke SMK. Kemudian prosesnya, bagaimana kami memberikan proses pembelajaran, karena SMK itu adalah menciptakan untuk skill. Kalau kita meningkatkan minat dan bakat untuk pengembangan dirinya, itu rasanya kurang. Sehingga nanti mungkin fasilitas dari sekolah pun untuk ini disampaikan teman-teman tadi dari sekolah lain itu waktu, kemudian keuangan juga agak kurang. Kemudian yang ketiga tentang output. Kami dari SMK ini mengharapkan sekali tamatan dari SMK ini tentu adanya peluang kerja. Jadi kami mengharapkan dari pihak terkait nanti adanya semacam menjalin kerjasama atau pengikat lah dari pihak yang berwenang dari tamatan dari SMK ini untuk dapat peluang kerja. Jadi di sini kalau seandainya input bagus, prosesnya bagus, apalagi penempatan dari outputnya nanti dibantu oleh pihak yang berwenang, sehingga minat dan bakat dari tamatan dari SMP masuk SMK ini akan lebih bagus input yang masuk. Itu saja dulu, terima kasih Pak. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak dari SMK Negeri 1 Padang. Pada sesi 2 ini ada penanya yang terakhir, itu dari SMK Negeri 2 Praia Tengah NTB. Silahkan Bapak. Praia Tengah NTB. Ya. Mohon diaktifkan Pak mikrofonnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. SMK 2 Praia Tengah, Pak. SMK 2 Praia Tengah. Kebetulan kami ini jurusan teknik, SMK teknik. Kami kebanyakan siswa kami dari daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, begitu. Untuk mengetahui minat dan prestasi siswa ini, kami membutuhkan semacam tes yang kira-kira kami bisa arahkan nanti siswa kami ke jurusan-jurusan yang mereka inginkan. Yang kami minta adalah soal-soal atau yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa itu. Mungkin Bapak punya aplikasi yang bisa kami dikirimkan untuk menjaring kemampuan minat dan prestasi belajar siswa tersebut untuk kedepannya, supaya kami bisa menempatkan siswa itu sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari SMK Duga Raya Tengah NTB. Iya. Silakan Pak pembicara akan menjawab pertanyaan dari 3 penanya tadi, Pak. Oke, mengenai biaya, Bapak Ibu, biayanya kan ada ya, biaya operasional dari SMK itu kan ada BOS ya, dan BOS itu boleh untuk kegiatan kesiswaan, diperbolehkan. Nah, sekarang tuntutan laporan, Bapak Ibu, laporan itu dilakukan setelah kegiatan berakhir. Jadi bukan pada proses. Jadi laporan bisa dibuat ketika aktivitas tersebut sudah dilaksanakan. Jadi bagaimana kita membuat laporan kalau aktivitasnya belum dilaksanakan? Laporan itu adalah bagian pertanggungjawaban atau pertanggunggunggatan seseorang yang menggunakan dana negara. Karena kita menggunakan dana negara sehingga pemeriksa akan tanya, digunakan buat apa? Nah, alangkah kalau kita sibuk untuk membuat laporan. Laporan itu laporan dari apa? Laporan dari aktivitas. Jadi aktivitasnya dulu dilakukan, programnya dulu dilakukan, baru dibuat laporannya. Ini adalah mengenai manajemen waktu. Setiap orang itu memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari, dan itu bisa kita manage bersama. Walaupun itu aktivitas kita terlalu banyak, kita buatkan prioritas mana yang kita lakukan. Ini mengenai manajemen. Jadi kalaupun ada yang membuat laporan itu biasanya laporan pertanggungjawaban keuangan itu kita serahkan kepada kita harus berkolaborasi. Bakat kita bukan di situ, kompetensi kita bukan di situ, ya lebih baik kita minta bantuan kepada orang yang memiliki kemampuan di situ untuk membantu kita. Begitu. Kemudian mengenai jadi Bapak Ibu, pengembangan bakat dan minat siswa kita itu berbeda dengan SMA. Saya ingin ditegaskan di sini, mohon dirubah perspektif kita bahwa yang masuk SMK itu orang nomor 2. Itu harus dirubah, karena Bapak Ibu, semua manusia itu memiliki kemampuan, bakat masing-masing. Tidak ada orang yang satu lebih baik dibanding orang yang berikutnya. Tidak ada. Yang ada adalah setiap orang, setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing dan memiliki kelemahannya masing-masing. Yang perlu kita cari adalah kelebihan anak tersebut. Kemungkinan misalnya, dia misalnya tidak diterima di SMA. Itu dari segi akademis. Bisa jadi dari segi yang lain, dari segi seni, kinestetik, psikomotorik, dari segi yang lain dia unggul. Itu kita fokus pada unggulnya, jangan fokus pada lemahnya. Karena di semua orang tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya hebat, tidak ada. Pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, perspektif kita lah yang membagari itu, bahwa orang yang lemah di akademis dianggap orang nomor 2. Itu salah. Tidak ada seperti itu. Orang yang lemah di akademis tetapi unggul di tempat lain, misalnya di psikomotorik, di sosial, atau di seni, itu tidak lebih jelek dibanding yang unggul di akademis. Itu hanya satu bagian saja akademis itu. Ada bagian-bagian lain. Nah, kita konsentrasinya mengembangkan bakatnya. Dia di mana? Kita harus cari. Dan itu diterapkan di pembelajaran. Kita sesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Tidak semua kompetensi kalian memerlukan matematika, saintis, tidak. Tapi kalau SMA itu lebih banyak ya kemampuan akademis. Tapi kita arahkan jurusan-jurusan yang memang seni misalnya. Kalau dia bakatnya seni ya kita arahkan ke kompetensi yang seni atau ke yang teknis. Kalau orang yang memiliki kemampuan teknis itu belum tentu akademisnya bagus, belum tentu. Tetapi dia memerlukan kemampuan teknis yang baik. Nah, itu yang kita inginkan di situ.
Jadi jangan ada pernah lagi kita menyebutkan input kita jelek, jangan. Kasihan anak-anak itu. Jadi saya paling tidak suka, tadi quotes terakhir saya sampaikan bahwa yakinlah bahwa setiap anak didik kita memiliki bakat dan keunggulan masing-masing. Yakinlah. Pasti ada bakatnya, ada keunggulannya masing-masing. Dan yakinkanlah mereka bahwa mereka akan mencapai suatu prestasi setinggi-tingginya dengan bakatnya dia, dengan kemampuan bakat, dan asal kita arahkan, kita kembangkan, dan kita didik dengan baik dan benar. Itu yang saya inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Ada lagi sesi berikutnya? Ada mau tambah sesi? Oh, ada dulu. Pertanyaan berikutnya ada lagi? Oh ya, tes mengenai SMK 2 yang terakhir. SMK Negeri 2 Praia, tes ini sudah kita siapkan alatnya. Jadi ada alat tes bakat ini, nanti soal-soalnya sudah ada. Ini ada untuk gambar semuanya. Terus ada kunci-kunci jawabannya juga sudah ada. Nanti analisisnya juga gimana, sudah ada. Ini ada tahap akhir persetujuan Pak Direktur. Kalau ini sudah disetujui akan kita upload. Ini tahap pertama, manual. Tahap pertama manual. Akan kita berikan ke semua sekolah dan kita jamin bahwa semua sekolah akan bisa menggunakan ini karena kita uji cobakan dulu sebelum kita lempar ke sekolah-sekolah. Keterbacaannya dan pengertiannya supaya bisa digunakan oleh semua sekolah dan semua guru. Termasuk pengolahannya. Ini tahap pertama adalah yang manual. Tahap kedua nanti setelah ini berjalan kita akan membuatkan aplikasinya. Aplikasi itu yang akan otomatis. Ini sementara masih manual, kita berikan panduannya untuk mengolahnya secara manual dan gampang. Dan nanti kita juga tahap berikutnya akan buat aplikasi yang ketika anak-anak itu mengisi di komputer, langsung keluar hasilnya. Dan Bapak Ibu, tidak pernah ada kata terlambat untuk mencari passion kita, bakat dan minat kita. Tidak ada kata terlambat. Yang penting kita tahu. Kalaupun kita sudah tahu, oh berarti saya tidak kurang di sini, berarti kalau ada tuntutan akademis di kurikulum perlu usaha yang lebih keras supaya bisa menghasilkan lebih baik. Tapi kita jangan konsentrasi di situ saja, kita punya kelebihan yang lain. Jadi siswa-siswa tahu apa yang harus dilakukan dengan tes bakat dan minat ini. Demikian Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Jihan Akbar yang sudah memaparkan materi mengenai minat dan prestasi siswa. Demikian Bapak Ibu SMK rujukan atas paparannya. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi video conference hari ini. Nanti informasi yang mengenai materi-materi akan kita sampaikan di grup WhatsApp. Kemudian agenda selanjutnya ada video conference besok pukul 14 sampai 16 dengan materi teknopreneur. Gitu ya. Nanti info lebih lanjutnya akan kami berikan di grup WhatsApp. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada SMK yang sudah hadir pada acara ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.